Terkadang level terbentuk tuh karena ada versi gini, coba kita versi nya kita. Aku kan tuh sempat waktu TA sih sebenarnya, waktu TA. Apa tuh? Waktu TA tuh aku kan susah tidur gitu bang. Terus? Udah gitu aku coba tidur, kok nggak bisa tidur gitu kan. Akhirnya coba aku merem, aku pura-pura ngorok loh bang, sampai pura-pura menengkur gitu. Terus? Itu entah kenapa, jadi coba tidur bang. Kawan-kawan, jumpa lagi di AS Podcast bareng saya Rizdo dan di sini ada Yoel. Salam AS semuanya, integrity, care, and excellence. Oke, kita kali ini ngapain ya? Ngapain coba bang? Nah ini karena kan sekarang lagi ngetrend di TikTok, di YouTube, di mana-mana itu ada katanya life hack. Pokoknya teknis-teknis lah. Entah itu pertukangan, entah itu masak, entah itu beresin tempat tidur atau apapun gitu. Bahkan ada trik-trik psikologi katanya gitu. Bang. Suka nonton nggak yang kayak gitu-gituan? Mungkin lebih ke langsung bang ya, praktek langsung gitu. Biasanya gitu dari siapa itu? Ya aku aja mikir gitu bang. Kayak sendiri. Kayak aduh ini kayak gini kenapa nggak bisa? Pasti bisa sih, cuman gimana caranya gitu. Gitu. Inovatif ya Anda ya. mungkin. Ada yang pernah dicoba apa? Coba ya. Paling waktu itu sih bang, waktu aku kan tuh sempat waktu TA sih sebenarnya. Waktu TA. Apa tuh? Waktu TA tuh aku kan susah tidur gitu bang. Terus? Udah gitu aku coba tidur, kok nggak bisa tidur gitu kan. Akhirnya coba aku merem, aku pura-pura ngorok loh bang, sampai pura-pura menengkur gitu. Terus? Itu entah kenapa, jadi coba tidur bang, kalau di aku segitu. Gitu. Jadi mencoba menipu diri sendiri gitu. Bener banget tuh bang. Oh bisa itu. Bisa, bener itu. Kayak itu dapat tipsnya dari mana itu? Itu aku nyari sendiri bang, nyoba sendiri gitu, coba ternyata bisa juga gitu. Bisa. Malah sembuh gitu sih. Gitu. Gak susah tidurnya. Jadi waktu itu jam tidur sempat berantakan habis. Nah, habis itu bisa pulih lagi gara-gara itu. Oke, itu tips temannya, menipu diri sendiri, pura-pura tidur gitu. Apakah itu berhasil buat teman-teman sekalian? Silakan dicoba. Kalau nggak berhasil, salahkan dia ya. Ada lagi nggak yang pernah coba? Kalau aku sih pernah coba ini tuh, ada tips yang gagal gitu. Katanya kan kalau masak mie terlalu mendidih gitu kan, taruh sumpit atau sendok atau taruh spatula di atasnya gitu, nanti akan turun sendiri. Gitu. Ternyata nggak juga, tetap aja tumpah. Iya, emang kebanyakan air ya tumpah gitu. Ada yang pernah coba lagi nggak? Pernah nih bang, aku bikin bang. Apa tuh? Ini mini AC bang gitu. Oh, bikin sendiri? Bikin sendiri bang. Kayak gimana caranya, gimana? Ini aku gara-gara manfaatin apa ya, kipas pembuang panasnya komputer itu bang dulu tuh. Oh iya, yang ada di hardcase-nya kan ada ya. Itu bang. Terus? Udah gitu mikir, kok kayak panas gitu kan kamar tuh. Udah gitu bikin, coba cari kabel sama fan-nya tuh, terus baterai aja. Terus? Begitu aku cobain, pasang, tempel. Nyala ternyata. Tapi motornya kecil. Ya nggak apa-apa, itu untuk temenin tidur aja gitu. Jadi pelan-pelan. Itu cukup. Kipasannya kayaknya masih murah deh, nggak mahal-mahal. Mager bang. Mager beli ya. Iya. Oke. Kan sekarang bisa online. Apa coba? Tapi itu bisa jadi bikin kipas angin. Kipas angin sederhana. Terus yang komputernya gimana? Untungnya udah nggak pakai bang. Udah rusak gitu, dimanfaatin gitu bang. Oke. Apalagi yang aku pernah nyoba ini tips yang tips buat psikologis gitu. Jadi psikologis gimana cara membuat diri sendiri ngerasa ini gitu ya. Jadi kadang-kadang tipsnya adalah memajukan jam gitu. Nah ya supaya bisa lebih ini. Tapi kadang-kadang setelah terbiasa nggak bisa gitu. Tapi bisa, ternyata di awal-awal tuh memang bagus untuk membuat kita semakin on time. Tepat waktu gitu. Jadi sengaja memajukan jam gitu. Teman-teman punya tip life hack yang lain yang pernah dilihat? Sekarang kan di YouTube banyak ya. Gitu. Banyak banget. Jadi di TikTok di apa gitu. Entah bener entah enggak gitu. Pernah nyobain nggak salah satu yang dari YouTube gitu, ditonton terus dicoba gitu? Ada sih bang satu. Apa tuh? Itu aku bikin mini bor malah. Bor mini itu. Pakai apa jadinya? Jadi aku punya dinamo kecil tuh. Dinamo kecil. Terus udah gitu aku beli si mata bornya gitu. Yang penguncinya itu. Terus? Aku penasaran kan, kalau misalnya di YouTube bisa gitu, kenapa aku nggak bisa gitu kan? Ternyata bisa nggak? Bisa jalan. Bisa. Bisa akhirnya. Aku beli tempat baterai, tempelin, coba nyalain, nyala ternyata bang. Masih ada sampai sekarang? Masih ada sampai sekarang. Ada simpen bang. Bisa buat. Kamu sebenarnya anak apa sih, anak elektronik? Nggak tahu. Mesti aku coba. Saya nyoba aja ya, tapi coba. Tapi ada yang pernah gagal nggak? Gagal dulu banyak sih bang. Dulu tuh gagal tuh karena tipsnya gagal atau kita yang nggak bisa ngerjain biasanya? Kitanya sih yang nggak bisa ngerjain bang. Biasanya gitu. Gitu ya. Biasanya itu. Itu aku pernah juga nyoba, ada tips itu bikin
tahu kan yang poached egg, jadi telur yang beneran jadi bagus banget gitu. Jadi direbus tapi kayak poached gitu kan. Jadi kan diputer gitu kan gitu. Beberapa kali gagal gitu. Satu hari saya pengen makan 6 telur gara-gara gagal gitu. Tapi akhirnya bisa. Ternyata memang ada tipsnya, pakai sedikit garam dan cuka ya. Jadi memang ternyata lebih ini dia. Jadi pas makannya lebih dan akhirnya bagus sih, bentuknya bagus. Dan ternyata bukan cuma masalah teknisnya, ada masalah skill juga. Skill juga ternyata kita gitu gitu. Jadi kita harus sabar gitu. Iya sih, gitu. Tapi kadang-kadang ada juga tips yang ngaco sih. Kalau pernah ngeliat ya, pernah ini kan ada apalah banyak lah kalau di ini sekarang ya gitu. Teman-teman juga kalau punya pengalaman tips life hack yang ngaco gitu, gitu boleh gitu. Jangan coba gitu. Ya nggak tahu kita coba yang mana sama coba yang mana gitu. Kadang-kadang ada yang palsu-palsu gitu kan. Tips di itu tuh dunia olahraga tuh pada sering tuh kadang-kadang nge-gym atau apa gitu kan, harus sit up supaya perutnya rata. Ya kagak lah, perut rata itu mah karena kita makannya diteratur gitu. Jadi makannya lebih defisit kalori gitu kan. Jadi tuh mau pas baik apa juga nggak ngaruh gitu. Jadi ya kadang-kadang suka kayak gitu. Tapi orang memang suka live hack ya, kayaknya serasa gimana gitu ya, dapat ini baru ya, dapat ilham baru gitu ya. Rasa bisa ya gitu. Iya, benar. Terus yang gimana sih kalau jadi kan makanya dibilang life hack kan karena akhirnya seolah-olah mengakali hidup gitu ya. Jadi mengakalin. Ya, kamu sendiri mikir nggak kan ada ini nggak, ada cara buat apa namanya kita bisa nemuin life hack? Biasanya karena apa tuh? Karena kita males biasanya. Itu sih masalahnya itu. Ya karena biasanya orang-orang inovatif itu kan karena dia malas lakuin yang capek ya, seperti itu. Betul. Orang dulu mungkin malas ngerjain akuntansi yang rutin, jadi ditemukan Excel gitu kan ya. Jadi apa spreadsheet gitu, bisa seperti biar itu. mempersingkat mungkin ya. Bisa jadi sih karena memang kita malas, tapi bukan cuma malas ya. Dan kreatif gitu. Kalau kamu efek yang beneran kamu rekomendasiin ke orang lain apa tuh kira-kira? Ya mungkin itu sih kalau misalkan efek gitu ya. Pokoknya yang tidur itu gitu. Tidur tuh paling bisa ya, gampang ya. Karena itu benar-benar kebantu banget gitu. Itu dari sebulan rusak parah itu jam tidurnya. Coba kayak gitu, udah normal lagi Bang gitu. Itu semata-mata gara-gara menipu diri dengan berdengkur itu. Itu benar-benar namanya nipu diri tapi berhasil gitu Bang. Akunya nggak sampai katanya bisa gitu. Gitu ada banget itu. Bisa ya. Jadi soal tidur kayaknya bisa ya. Jam tidur yang baik itu bisa dibuat dengan cara menipu diri pura-pura nyenyak gitu ya. Iya, kalau soal cinta nggak ada lagi. Itu jangan dipakai gitu. Ditipu-tipu nggak boleh itu. Nggak boleh ya. Nggak boleh ngakalin orang lain. Nggak boleh. Kan kadang-kadang ada level komunikasi tuh, cara kita mempengaruhi orang. Kadang-kadang kan ada yang harus natap matanya, harus ini, harus kalau lagi jadi pembicara ngelihat semua audiens gitu kan. Ya semacam tips and trick juga ya. Iya itu sih betul di situ. Nah, kayaknya bagus juga dipakai buat yang lain. Itu sih lebih ke psikologis Bang ya? Iya, psikologis bisa. Jadi kan life hack itu bisa soal psikologis, soal hal-hal teknis di rumah gitu ya. Pekerjaan sehari-hari gitu, kayak ada teknik melipat kain yang bagus sekali aja gitu. Tarik bisa. Ya, atau apa biar muat di koper banyak gitu kan. Nah, itu ada life hack yang bisa lakukan, digulung-gulung gitu kan. Walaupun punya risiko juga sih kalau digulung-gulung kusut semua. Jadi samanya nggak benar itu. Iya, kita coba aja mana yang paling menguntungkan buat kita ya. Jadi silakan dicoba level-level. Ada yang berbahaya sih kadang-kadang ya. Itu yang apa itu? Yang kadang-kadang nggak jelas juga gunanya gitu kan. Naro permen ke dalam minuman karbon gitu kan. Itu gitu kan. Itu mah eksperimen doang sih itu Mas. Itu percobaan kimia aja tuh ya gitu. Ada reaksi itu cuman buat nggak tahu buat apa. Iseng-iseng berhadiah tuh Bang. Iya betul. Tapi ya emang perlu juga sih. Kadang-kadang kita tergoda untuk apa ya, mencari jalan pintas juga kan. Jadi coba gitu kan. Dan di satu sisi memang inovatif. Kadang-kadang life hack itu bisa membuat kita jadi kreatif berpikir gitu. Tapi ya tadi itu siapa tahu tuh menimbulkan rasa malas juga ya. Kita malas muter-muter terus-menerus. Tapi akhirnya kita temuin life hack gitu. Ya betul. Bagus juga sih. Nanti kita coba ya. Ada beberapa cara gitu. Saya di dunia olahraga juga kadang-kadang gitu. Daripada kayak gini mendingan kayak gini gitu. Jadi ada supaya lebih singkat waktunya, supaya lebih ini cepat dapat hasilnya kan kayak gitu. Tapi ya nggak tahu tuh di hal-hal lain. Ya spiritual kira-kira ada nggak ya life hack ya? Spiritual ya. Itu sih yang tantangan sih itu. Life hack dalam spiritual gitu ya. Ya kayaknya kita perlu tanya pendeta nanti ya. Itu harus ngomongin sama pendetanya. Bagaimana caranya? Karena pasti beliau-beliau yang tahu gitu. Iya, atau mereka udah pakai life hack keren. Itu Bang. Ya itu tips yang memang mungkin bisa dicoba. Kamu ada lagi nggak kira-kira? Apa yang pernah inget nih? Ada inget nggak? Apa ya? Dulu sering bikin tapi banyak yang lupa sekarang. Dulu saya itu waktu pramuka banyak life hack-nya. Jadi ada beberapa simbol-simbol kan, ingat kuat, ingat ini gitu kan. Terus
apa ya waktu itu. Terus ada beberapa tips and trick. Teman saya pernah ngasih yang aneh waktu itu. Jadi waktu zaman-zamannya delivery gitu kan. Dia ini tinggal apa dia mau pulang tapi nggak ada kan caranya. Terus dia males mesen lagi. Nah, dia sekaligus pesen makan jadinya. Jadi mesen makan ke rumahnya. Nah, si tukang makannya disamperin akhirnya ketemu yang delivery disamperin, akhirnya dia ikut pulang bareng sama itu bagus ya kayaknya itu ya. Itu sih mencari opportunities gitu, iya, kesempatan gitu juga kan. Jadi daripada dia bareng harus pulang, dia sekalian makan kan, nah gitu juga, betul. Jadi sekalian makan sekalian pulang gitu. Itu tips yang jangan dicoba teman-teman, nyusahin orang soalnya itu, merugikan orang lain. Ya tapi kalau si tukang delivery-nya mau sih ya mungkin bisa ya. Payment aja sih itu. Ya. Jadi kan karena bener kan sekalian berangkat ke rumah dia juga gitu. Itu juga menarik sih. Itu life hack yang cukup menarik teman-teman. Jangan dicoba ya. Dan kadang-kadang ya gitu. Ada beberapa yang memang kadang-kadang kita perlu telah lagi ya karena memang mungkin jadi siapa tahu kita pengen simple, kita pengen cepat tapi ternyata mungkin bisa ngerugiin orang lain. Tapi ya itu menarik sih. Jadi ada ide-ide kreatif yang kadang-kadang muncul karena kita males ya. Tapi sebenarnya enggak juga sih, Bang. Kenapa itu jadinya? Bukan karena malas juga sih. Terkadang level terbentuk tuh karena ada versi gini, coba kita versi nya kita gitu. Oh, jadi cari jalan lain ya. Cari jalan lain, tapi yang menyerupai itu gitu. Makanya contoh kayak misalnya garpu yang dengan sendok. Itu bahkan ada orang tuh bikin garpunya sendoknya satu, dilipat gini doang, dikaretin kan sama aja gitu. Iya, cuman fungsinya tetap sama gitu. Dia di dua gitu. Dibuat jadi lebih simpel. Gitu. Ada juga yang bener. Ya, kayak gitu. Aku pernah dapetin tuh di Pinterest tuh, gue biasa lihat tuh. Ya, tuh. Memang sih kasar katanya kayak buat apa sih gitu, cuman kayak 2 sendok, terus 1 sendok sama 1 garpu digabungin gini gitu kan. Padahal sama aja gitu. Gitu. Cuman tinggal dibalik doang gitu kan. Itu inget gak yang si itu siapa yang di TikTok dulu yang selalu nyari cara yang praktis terus dia gini terus tuh. Oh iya. Si Kaby Lame. Ya, itu kan si Kaby Lame ya, gitu ya. Itu dia hal-hal yang kadang-kadang dibilang orang-orang kadang-kadang terlalu kreatif, padahal ada cara yang biasa aja itu bisa gitu ya. Itu ya unik juga sih. Kadang-kadang life hack itu kadang-kadang malah ngerepotin kan. Dibuat-buat jadinya gitu Bang. Iya, iya. Gitu. Ada yang sendok sekaligus garpu, ada yang apa ya? Ada beberapa lah yang dibuat ini, terus orang sekarang pada bawa alat makan sendiri yang praktis gitu kan. Gitu, ya, tapi repot juga sih. Malah dia tuh mematahkan gitu. Life hack yang nggak perlu, yang usah gitu kan. Iya, iya betul. Jadi ya memang ada yang bisa di life hack, ada yang ya memang ya udah kayak kita adanya gitu ya. Biasa aja kita pakai gitu ya. Jadi memang ya kayaknya tahunya gimana ya biar bisa itu. Karena kan itu kan cari inovatif ya. Kalau makin efektif harusnya life hack gitu. Kalau makin susah nyusahin itu namanya apa itu? Ya itu nyusahin hidup sih Bang. Itu nyusahin hidup sih. Ya itu sih itu. Udah ada yang gampang, yang susah gitu kan. Iya, iya. Gitu. Memang ada beberapa cara yang ya gitulah kadang-kadang orang coba suka gitu kan. Nanti kayaknya kita perlu cari-cari. Nah, teman-teman kalau punya rekomendasi life hack yang lain ya buat tidur, buat belanja, buat apa gitu kan. Ada yang katanya belanja terus harus bikin daftar belanjaan, ada. Itu bukan life hack sih ya, itu kayaknya ini. Listing doang. Listing gitu ya. Ada beberapa cara-cara yang unik gitu ya, bisa gimana cara mendapatkan yang lebih dari satu atau ini gitu ya. Kadang-kadang unik tuh. Teman saya ada life hack yang lain katanya. Jadi dia bisa nginep di hotel gitu. Terus kan biasanya ada 2 kunci kan kalau satu kamar. Terus diganti katanya gitu kan. Jadi dia teman saya nanti datang gitu. Nah itu. Nah yang dibalikin cuma 1 kunci. Pinter itu ya. Jadi mengakal. Nah 1 kunci pasti nggak akan bisa dipakai buat buka kamar, tapi bisa dipakai buat nge-gym dan kolam renang. Itu teknik sih Bang gitu. Ya itu teknik dia jahat sih sebenarnya. Dia tidak boleh lakukan itu ya. Terus ada teman waktu itu ini itu kan dia sering bepergian jauh-jauh. Kadang-kadang nggak selalu ada handuk di hotel dan macam-macam kan, atau kadang-kadang travel yang backpacking lah gitu. Kan kalau pakai handuk susah, ntar jemurnya di mana ya apa. Dia pakai kanebo airnya. Kanebo sekaligus menyerap itu. Bener kan menyerap air kan cepet keringnya. Itu kan kalau mau dibersihin tinggal diperes langsung kering gitu. Ya menarik sih, tapi saya nggak tahu kulitnya terbuat dari apa. Cuman satu Bang ya, aku mau tanya gitu Bang. Apa? Tempel kalau kanebo, bawa plastiknya. Dia bawa plastik, cuma bawa plastik. Jadi kan kalau bawa handuk besar kan banyak gitu kan. Nah itu dia gitu. Nah itu temen ya mungkin ada yang teman-teman mau niru jelas lagi kan gitu ya. Nah kalau teman-teman punya tips nanti life hack yang lain yang pernah coba gitu ya. Bagaimana teman-teman mengakali hidup ini gitu kan. Atau juga yang baik, yang buruk, yang pernah dipakai, yang tidak akan dipakai lagi gitu ya. Silakan. Jangan pernah dipakai. Apa yang kita sarankan tadi jangan langsung dicoba semua ya. Nanti kita diprotes. Saya nanti dimarahin pemilik hotel nggak boleh. Itu teman saya, bukan saya gitu. Oke. Ada lagi tips hack lagi yang pernah dilakukan? Apalagi ya? Karena ada hal efek tertentu, misalnya efek kalau misalnya ngebuka pintu mobil
kalau kunci ketinggalan, gitu kan bisa dipakai buat nyuri mobil. Ya, jangan sih itu mah. Nah, jangan ngajarin hal yang tidak gitu. Ya kan bisa seperti itu kan. Tips bagaimana membobol kamar tanpa kalau kuncinya nggak ada, kan bisa. Bisa itu cuman jangan itu. Ya, gunakanlah hanya untuk hidup yang berguna saja gitu. Ya, karena memang itu. Jadi life hack itu bisa positif tadi ya. Bisa juga nggak guna sebenarnya gitu ya, jadi cuman gaya-gayaan gitu, atau bisa juga dipakai untuk hal yang negatif dan yang positif gitu ya, karena kan life hack itu sebenarnya bisa macam-macam gitu. Tapi sisi lain tadi karena malas juga bukan? Kayak aku pernah tuh Bang dulu waktu pas beres cuci sini kan, nyuci baju gitu. Terus, nah aku tuh kan waktu itu belum bikin gantungan buat bajunya gitu kan. Kebetulan yang gantungan khususnya itu rusak gitu kan, aku mikir gitu gimana caranya gitu. Adanya aku bikinnya pakai talinya tuh aku simpulin jadi kayak ada bulatan gitu. Aku rentangin bisa dong Bang. Bisa dia benar-benar namanya kayak jemuran aja. Dan itu bisa dipakai gitu kan. Gitu. Bisa. Jadi banyak kemungkinan yang teman-teman bisa coba ya untuk dan itu nggak mencapai banyak aspek hidup sih. Jadi bisa macam-macam sih itu. Bisa dipakai yang lain atau teman-teman pergi jauh. Nah, nggak usah daripada pergi ke toilet pakai pampers orang dewasa mungkin bisa. Pampers manula ada kan pampers buat manula. Nah, nggak apa-apa boleh pakai kayak gitu kalau mau ya. Kalau nggak ribet gitu kan. Iya, kalau nggak ribet. Nah, itulah. Pokoknya teman-teman boleh bagi tipsnya nanti di sini gitu ya. Tadi life hack tadi bisa sangat berguna, bisa nggak ada gunanya. Kalau dicoba silahkan coba aja gitu. Di banyak rekomendasi video-video di YouTube atau di TikTok atau di yang lain, kadang-kadang mungkin ada yang baik, ada yang buruk ya. Silakan dicoba, tapi yang kalau bisa jangan yang berbahaya dan jangan merugikan orang lain ya gitu. Dan yang ketiga tuh tadi bisa jadi dipakai buat hal-hal yang buruk gitu. Tapi ya silakan aja teman-teman jadi ini ya. Tergantung bagaimana kita lakukan. Dan tadi life hack itu bukan karena malas ya, karena malas. Soalnya kalau orang mager nanti sukanya biasanya nyari main karena cepetnya gitu. Iya, cepat. Karena mager pasti malu kan. Kalau malu belum tentu mager ya. Gimana tuh Bang Tarta? Jadi mikir tuh. Malu, mager. Kita mager ya malu. Ya benar-benar. Iya itu. Malu belum tentu mager. Bisa jadi bisa bentukan yang lain gitu ya. Iya. Semakin tidak nyambung ulang kita kali ini teman-teman. Tapi teman-teman boleh kasih tips ya. Siapa tahu juga teman-teman punya life hack spiritual gitu. Gimana caranya menamatkan Alkitab dalam 1 tahun bisa kan? Jadi ada bisa kalau 1 tahun berarti sekitar 3 atau 4 pasal yang dibaca sehari. Gitu. Itu bisa. Gimana caranya supaya baca cepet? Nah, tahu tuh. Gitu. Atau mungkin life hack supaya di tempat ibadah lagi present worship apa macam-macam gitu ya. Gimana supaya terdengar kusyuk gitu. Ya, terlihat seperti itu enggak ya? Terlihat seperti itu. Ada tuh kadang-kadang yang suka kayak gitu. Pelankan saja Bang. Oh iya gitu ya. Gitu pelan-pelan ya gitu. Iya gitu. Ada tips teman-teman kalau teman-teman lagi ngantuk pas berdoa tapi supaya nggak kelihatan gimana gitu ya. Pas lagi gitu ya. Mengkamuflase hal gitu. Kamuflase bisa gitu ya. Jadi itu bisa semacam hal yang baik. Gimana supaya setelah nangis-nangis berdoa tetap terlihat cantik dan ganteng? Nah, itu ada tipsnya. Itu yang lain. Itu tuh lagi tuh. Iya, oke. Kita akan bahas itu kapan-kapan dan nggak guna juga dibahas gitu. Tapi intinya tadi life hack itu bisa kita coba ya. Kita cobain, kita bukti bahwa kita berkreasi, kreatif dan mungkin ada gunanya juga buat yang lain. Nah, tadi kalau teman-teman punya tips yang lain lagi boleh ditaruh ya di kolom komentar. Nanti juga Joel mungkin bisa berbagi kapan-kapan ya tips yang lain. Kita lagi nyari-nyari juga life hack yang lain ya. Siapa tahu ada gunanya, bisa jadi inspirasi dan berkat juga buat teman-teman sekalian. Thank you udah berbagi di sini Joel. Siapa? Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan. Salam AIS semuanya. Integrity, care, and excellence.